Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara dimanapun saja berada. Kiranya damai dan sukacita serta penghiburan dari Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati dan mohon hikmat Tuhan dalam mengerti kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas semua yang baik yang selalu Engkau limpahkan bagi kami. Berkat perlindungan-Mu dan kasih setia-Mu serta segala kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan berkat yang berlimpah. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi. Jamah hati kami dan Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, renungan firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Kitab Yosua pasal 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Betapa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang sangat hebat, dahsyat dan perkasa. Musa memperkatakan kedahsyatan Tuhan karena ia sudah merasakannya di dalam Ulangan pasal 3 ayat 24. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Perbuatan Allah sangat tidak ada yang dapat menandingi. Sampai Paulus pun menulisnya di dalam Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika dikatakan tidak ada seorang pun yang bertahan menghadapi kita, itu bukan karena kekuatan kita. Perhatikan Zakaria pasal 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Semua hanya karena Tuhan ada bersama dengan kita. Pada saat orang Yebus mengatakan bahwa Daud tidak mungkin dapat mengalahkan mereka, Daud tidak mungkin dapat masuk kepada pertahanan mereka yang kuat. Namun ketika Allah di pihak kita, Allah akan menerobos dan melakukan segalanya buat kita untuk kemuliaan namanya. Jika kita lihat kuasa Daud yang semakin lama semakin besar, semuanya hanya karena Tuhan, bukan karena kekuatan dan kepintaran Daud. Perhatikan yang dikatakan Daud di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika Yosua harus memikul tanggung jawab menggantikan Musa, Tuhan katakan bahwa Dia sendiri yang akan menyertai Yosua, sama seperti ketika Allah menyertai Musa, bahwa kemana ia pergi selama bersama dengan Tuhan, dan Tuhan membuktikan bahwa Dia yang membuat Yosua senantiasa meraih kemenangan demi kemenangan. Apakah Anda takut untuk memikul tanggung jawab yang Tuhan berikan? Ingat apa yang Tuhan lakukan terhadap Musa, Ia lakukan juga terhadap Yosua. Ketika Anda mau dan mempercayainya, Tuhan juga akan melakukan hal yang sama seperti Anda. Baca dan simak baik-baik Keluaran pasal 34 ayat 10 firman-Nya. Sungguh, aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini. Akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi. Di antara segala bangsa, seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Apakah Anda sedang dilema? Atau apakah Anda sedang merasakan kekhawatiran menghadapi problema?
Satu kunci sebagai jawaban dalam hidup kita, jadikan Tuhan yang sesungguhnya. Kita sering menjadikan Tuhan hanya sekedar Tuhan, tanpa memberikan hak kepadanya untuk mengatur hidup kita dan menjadi raja. Kita sering membiarkan hati kita, pandangan kita kepada ilah-ilah lain. Jangan pernah Anda melangkah sendirian. Buat Allah selalu hadir dalam setiap hal yang Anda lakukan. Ingat, ketika Allah menyertai, Dia tidak pernah membuat diri Anda bergumul sendirian. Bahkan Dia yang akan melakukan segala sesuatunya buat Anda yang sungguh-sungguh dahsyat. Haleluya. Kuasa Allah sangat teramat sempurna. Ketika Anda mendekat dan melekat padanya, maka betapapun besarnya masalah Anda, seberapa hebatnya musuh Anda, Dia akan membuat setiap musuh Anda menjadi tumpuan kaki Anda. Ingat, selama Tuhan beserta Anda, tidak ada musuh yang dapat bertahan menghadapi Anda. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita merenungkan firman Tuhan yang singkat ini, saya rindu kembali mengajak saudara-saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Firman-Mu yang mampu mengubah hati kami dan memberi kami kekuatan yang baru dalam melakukan segala aktivitas dan rutinitas kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, baik pergumulan sakit penyakit, musibah dan bencana, serta masalah dalam keluarga dan lain sebagainya. Kami tahu hanya Engkau Tuhan yang mampu menolong segala pergumulan yang kami hadapi. Biarlah Engkau buka jalan dan kiranya Roh Kudus-Mu terus menuntun hati kami untuk mengerti kehendak-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Kiranya berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan terus melimpah menjadi bagian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan saat ini sudah menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Sampai jumpa pada renungan berikutnya.